Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nur Syakila, saya Nurheda, dan saya Abdullah akan mempresentasikan hasil dari desain pembelajaran kami yang membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Baik, saya Abdullah sebagai pemateri utama akan menjelaskan mengenai pengertian Al-Quran dan hadis itu sendiri. Yang pertama adalah Al-Quran. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, adapun Al-Quran itu sendiri digunakan untuk dibaca oleh ratusan juta manusia, diatur tata cara membacanya dan dipelajari susunan kata dan kosakatanya dan juga makna kandungannya. Terus yang kedua mengenai hadis. Hadis berasal dari kata hadisun yang berarti baru, peristiwa, mudah, perkataan, cerita. Adapun menurut istilah hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan dan penetapan, persetujuan, takrir Rasulullah SAW, sunnah Nabi yang direkam dalam hadis yang diabarkan, disebarkan oleh ditradisikan oleh para sahabat Nabi dan para ulama. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai Al-Quran dan hadis. Selanjutnya saya persilahkan ke pembawa materi kedua. Baik, materi selanjutnya yaitu keistimewaan Al-Quran. Nah, sebagai pedoman hidup umat manusia, Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan dan kelebihan dibanding kitab-kitab suci lainnya. Di antaranya, yang pertama, memuat ringkasan ajaran-ajaran ketuhanan yang dimuat kitab-kitab suci sebelumnya, seperti kitab Taurat, Zabur, Injil. Kemudian yang kedua, memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal. Dan kemudian Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan, sehingga seluruh fenomena yang terjadi dari alam semesta merupakan ciptaan Allah, juga tidak akan pernah kontradiktif dengan apa yang dia ciptakan. Kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sukar untuk dipahami dan tidak sukar pula untuk mengamalkannya. Itu yang bisa saya bawakan. Selanjutnya saya kembalikan ke materi ketiga. Baik, selanjutnya membahas tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam. Nah, adapun fungsi yang pertama yakni fungsi Al-Quran secara umum. Fungsi Al-Quran secara umum yang pertama sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut kadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. Yang terakhir sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, yang kedua, fungsi hadis secara umum. Fungsi hadis secara umum yakni sebagai sumber ajaran hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, dan hadis mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberadaan Al-Quran, karena sebagian ayat Al-Quran memang merupakan ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan dan perincian. Oleh karena itu, hadis memiliki peran penting
pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang global. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Jadi mungkin itu yang sempat saya paparkan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari kami, lebih kurangnya